Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi ini kita boleh diberikan kesehatan dan boleh diberikan kehidupan, nafas hidup sampai pagi ini. Satu hal, biarlah kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang tercurah untuk setiap kita. Mari kita gunakan waktu ini untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, dan kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh berdiam dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di
kuasa-Mu tercurah lewat setiap kami ya Bapa Allah yang kudus. Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk boleh buka ibadah kita. Haleluya Yesus Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita memberkati kita semuanya, sehingga kita semuanya pagi ini diberkati dalam ibadah bersama. Di rumah kita masing-masing, Roh Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia dan pertolongannya kepada kita semuanya. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur bahwa Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Kasih-Mu melimpah pada setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, bahkan boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, memohonkan kekuatan berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan, yang mengampuni segala dosa kami dan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir, sehingga kami semuanya sungguh Tuhan merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pertolongan dan pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga siapapun yang di antara kami mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan, yang mengalami sakit Tuhan jamaah berikan kesembuhan, yang mengalami kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur atas semuanya itu. Bapak, Ibu dan Saudara, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini di dalam berkat Tuhan. Maka turunlah atas kita sekalian dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kasih karunia dan sejahtera, kekuatan dan sukacita dari surga menyertai rumah kita, menyertai diri kita, menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Haleluya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan Sang Penebus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersyukur kalau pagi ini kita dikumpulkan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh menikmati semua kasih Tuhan. Hidup kita, alam ini semua adalah bukti kemurahan Tuhan. Mari pagi ini katakan semua jemaat yang siap muji Tuhan, katakan bersama-sama amin. Ya, teriakan amin. Mari berikan kemuliaan paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Amin. Alam semesta menciptakan kebaikan-Mu Tuhan. Alam semesta menciptakan kasih-Mu. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan
besar, termulia. Dari layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita berikan pujian yang lebih lagi untuk Allah kita. Amin. Amin. Sukacita, kekuatan. Mari berikan kemuliaan paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Allah yang ajaib, yang penuh keagungan. Allah yang menyatukan setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yo. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, hai bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Waktunya untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan dengan membawa apa yang kita miliki menjadi persembahan. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menolong kita melewati hari-hari ini. Hari yang tidak mudah, tapi
saudara kita siapkan apa boleh kita bawa ke rumah Tuhan. Kita akan bawa melalui doa kita. Kalau kita siapkan apa boleh kita bawa ke rumah Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu untuk setiap kami. Kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu. Kami mengucap syukur buat semua yang boleh kami nikmati sampai waktu ini. Kami rindu, kami boleh membawa persembahan kami melalui keuangan kami. Engkau Allah yang sudah memberikan semuanya untuk setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh memberikan dengan rasa hormat syukur kami untuk Tuhan. Bagi wujud cinta kasih kami. Karena Engkau Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami. Kami menyerahkan apa yang boleh kami bawa ke rumah Tuhan pagi ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menilik setiap kedalaman hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami pagi ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Mari setiap jemaat yang siap berikan persembahan pagi ini katakan bersama-sama, amin. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya yang tak pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya yang tak pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Amin. Ya, mari lebih lagi kita masuk dalam ibadah kita. Kita buka diri kita. Roh Kudus yang sudah ada dalam setiap kita. Biar Roh Kudus boleh bebas berkarya melalui setiap kita. Oleh firman Tuhan yang berikan kita kekuatan, berikan penghiburan. Bapa, Engkau Allah yang akan berfirman melalui hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan berbicara untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang kasih Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri, merendahkan hati untuk mendengarkan sabdanya, supaya melaluinya kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Sekali lagi kami datang kepadamu dengan mengucap syukur. Kami mau mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sungguh tidak ada gunanya ini, sehingga hamba-Mu ini boleh berguna bagi seluruh jemaat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui pemberitaan-Mu, firman Tuhan sungguh nyata, berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi yang indah, hari yang cerah, hari keberkatan di mana kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga untuk menikmati firman Tuhan yang saya ambilkan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 bagian B. Demikianlah firman Tuhan, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul berdamai dengan Roh Kudus. Berdamai dengan Roh Kudus adalah sikap yang dikehendaki Tuhan, yang harus dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 18, Tuhan Yesus berfirman kepada para murid-Nya, di mana Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya, dan Dia akan diam bersama-sama dengan orang percaya selama-lamanya. Harap dipahami bahwa Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, kepada kita, kepada saudara dan saya, itu ada selama-lamanya. Dan keberadaan Roh Kudus yang bersama dengan kita itu bukanlah hal yang biasa, karena Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri, di mana Roh Yesus yang ada dalam diri kita memiliki kuasa yang luar biasa, kuasa yang besar, kuasa yang memungkinkan kehendak Bapa terjadi di dalam kehidupan kita. Berdamai dengan Roh Kudus itu berarti yang pertama, hidup dalam pertobatan. Jikalau kita mau berdampingan dengan Roh Kudus selama-lamanya, dengan berdamai dengan Roh Kudus, maka kita dituntut untuk hidup dalam pertobatan. Dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai di kedua dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Kemerdekaan yang kita terima dari Yesus sangatlah mahal harganya. Dan Roh Kudus memeteraikan kita untuk kita menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang memerdekakan kita dari kutuk hukum dosa dan hukum maut. Sehingga setiap orang yang percaya dengan Roh Kudus, ia telah dibebaskan dari kutuk itu. Ia hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan untuk melakukan kebenaran. Sehingga kita bukan lagi sebagai orang-orang yang di bawah kutuk, di bawah iblis dan kuasa mautnya. Kita orang yang merdeka, kita orang yang bebas. Oleh karena itu, apa yang diinginkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang merdeka adalah kehidupan yang tidak tunduk di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala bentuk dosa apapun, baik dosa dalam pikiran kita, dosa dalam hati, membenci, mendendam, atau dosa dalam perbuatan, baik perkataan maupun tindakan apapun, itu mendukakan Roh Kudus, menyinggung perasaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dengan demikian, kita yang telah merdeka dari kutuk dosa, dari belenggu iblis, kita berbalik di dalam kehidupan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Dan itu mengakibatkan Roh Kudus terus-menerus bisa bekerja sama dengan kita, berdamai dalam kehidupan kita. Seharusnya kita menggunakan kemerdekaan itu untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan dengan memenuhi tuntutan Roh Kudus yang senantiasa menguduskan hidup kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8, dia memimpin kita dalam kebenaran. Orang yang berdamai dengan Roh Kudus, kata-katanya benar, bisa dipercayai, punya integritas, punya kejujuran, punya tanggung jawab yang nyata. Orang yang berdamai dengan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang membenci dosa dan mengasihi sesama. Disitulah Roh Kudus akan turut bekerja untuk mendatangkan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Kekudusan yang diusahakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita menjadikan kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan yang kudus, dengan Bapa yang kudus, dengan Yesus Tuhan kita yang kudus. Sehingga kuasa Tuhan itu terus mengalir. Kuduslah kamu sebab Yesus kudus. Dan kekudusan itu akan mengakibatkan kita terus-menerus bisa mengeluarkan buah Roh Kudus. Buah yang bertentangan dengan perbuatan-perbuatan daging. Galatia pasal 5, 19-21. Orang yang berdamai dengan Roh Kudus, dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam hatinya, itu menolak perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan yang berlawanan dan kehendak Tuhan. Ini luar biasa. Sehingga jikalau setiap hari saya, Bapak, Ibu, dan Saudara hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan yang nyata, maka yang terjadi adalah kehendak Tuhan untuk memberkati kita terus-menerus dapat dirasakan.
dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Di mana Tuhan mengingatkan kepada Salomo demikian. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pemulihan akan terjadi, berkat akan dicurahkan, kebaikan kemurahan akan dinikmati oleh orang-orang yang berdamai dengan Roh Kudus apabila kita hidup di dalam pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu kehendak Tuhan untuk berdamai dengan Roh Kudus, melakukan pertobatan, mengakibatkan Tuhan tergerak oleh belas kasihan, memulihkan kehidupan kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan keluarga kita, bahkan memulihkan negeri kita Indonesia. Yang kedua, berdamai dengan Roh Kudus. Itu berarti memiliki hidup dalam keintiman bersama Roh Kudus. Berdamai dengan Roh Kudus berarti hidup dalam keintiman dengan Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang-orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah harta yang indah yang Tuhan berikan pada kita. Itu dicatat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Hanya orang-orang yang percaya pada Yesus saja yang bisa memiliki Roh Kudus, yang punya Roh Kudus. Disebut harta yang indah, harta yang baik, harta yang berguna, harta yang bermanfaat. Mengapa? Karena Roh Kuduslah akan menjadikan tubuh kita yang hina, yang fana, yang terbatas ini menjadi tak terbatas. Mengapa disebut tak terbatas? Karena Roh Kudus punya kontak langsung dengan surga, dengan Bapa surgawi. Sehingga kelemahan-kelemahan kita itu akan diganti oleh Roh Kudus dengan kuasanya. Orang-orang Kristen tidak boleh lemah, tidak boleh gampang putus asa, tidak boleh gampang menyerah menghadapi situasi hidup. Kalau kita berdamai dengan Roh Kudus, pasti ada jalan keluar. Karena Roh Kudus akan memimpin kita pada jalan kebenaran. Tidak ada kamusnya bahwa orang percaya itu kehilangan akal, kehilangan jalan, mati kutu. Oh, tidak ada. Roh Kudus akan menunjukkan jalan keluar bagaimana kita mengatasi semua persoalan. Dihimpit, ditindas, diposisikan, terjepit sekalipun, Roh Kudus yang ada dalam diri kita punya kuasa untuk mendobrak itu semuanya. Sehingga apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak kita alami sebelumnya akan disediakan, akan dibukakan, akan dinyatakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Sehingga orang-orang Kristen yang percaya Yesus, yang memiliki hubungan intim yaitu persekutuan dengan Roh Kudus, akan memiliki kuasa menolak bahkan mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran, kegentaran. Karena roh yang ada padamu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar. Masalah yang ada dalam diri kita terlalu kecil bagi Roh Kudus. Mungkin kita hari-hari ini bergumul tentang kehidupan sehari-hari, tentang kebutuhan sehari-hari, anak yang sekolah,
anak yang mau kuliah, untuk membiayai hidup. Memang kita melihat kenyataan banyak yang sulit yang harus dihadapi oleh orang-orang sekarang ini. Tetapi Roh Kudus tidak pernah terlalu sulit untuk memberikan jalan keluar. Mengapa? Ia akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terpahami di hadapan Bapa, kepada Bapa, sehingga Bapa yang mengenal Roh Kudus tahu bahwa kita perlu dihidupi, kita perlu dicukupi, kita perlu mengalami damai sejahtera. Bahkan yang lebih lagi Bapak Ibu dan Saudara, melalui Roh Kuduslah Bapa senantiasa kontak, berhubungan, sehingga apa yang diinginkan Roh Kudus terjadi dalam diri kita, yaitu kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang sukacita, kehidupan yang berkemenangan, itu terjadi. Nah, Yohanes pasal 16 ayat 23, kita bisa melihat di situ janji Yesus kepada kita. Yohanes 16 ayat yang ke-23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namamu. Dalam namaku, nama Yesus Kristus. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini janji yang luar biasa yang Yesus sendiri katakan. Jikalau kita punya Roh Kudus, itu berarti kita punya jaminan yang nyata. Jangan khawatir, tidak perlu khawatir kalau kita tidak dipelihara sama Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak, sampai kekurangan, sampai minta-minta. Enggak. Kalau kita hidup punya keintiman, punya persekutuan terus-menerus dengan Roh Kudus, mau dikendalikan Roh Kudus, mau dituntun Roh Kudus, mau diperintah Roh Kudus, Rohnya Yesus, maka tanpa kita minta-minta sama siapapun, Tuhan sendiri yang akan mencukupkan kita dengan menggerakkan kekuatan kuasanya untuk kita bisa hidup di dalam kecukupan. Yang ketiga, berdamai dengan Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita untuk hidup sebagai anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Luar biasa. Hidup berdamai dengan Roh Kudus karena kita adalah anak Allah. Allah mengangkat kita jadi anaknya sendiri, bukan hanya sebagai biji matanya semata-mata, tetapi jadikan anaknya sendiri. Kedudukan yang tinggi yang kita miliki oleh karena Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, maka kita dijadikan anak Allah. Kata dijadikan sebagai anak Allah adalah diangkat resmi secara sah menjadi anak Allah sendiri, menjadi kepunyaan Allah. Kalau kita ini sebagai anak Allah, kita tidak boleh memandang remeh diri kita itu siapa, sehingga kita melakukan hal yang remeh, hal yang biasa-biasa, hal yang seperti dunia lakukan. Kita ini punya posisi yang tinggi daripada semua orang yang hidup di dunia ini, karena ada Roh Kudus.
Sebagai anak Allah, kita tidak boleh memandang remeh kedudukan kita. Sebab sebagai anak Allah, ada 3 hal yang ditulis dalam Roma pasal 8 ini. Yang pertama, kita bukan seperti budak yang mudah takut. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita ini bukan budak, kita ini anak. Kalau budak itu minta-minta. Budak itu menunggu tuannya. Budak itu melayani supaya mendapatkan upah. Tetapi kita sebagai anak enggak perlu minta-minta, semuanya Tuhan sediakan. Dengan iman kita menerimanya. Kalau hari-hari ini ada yang sakit, berobat kemana-mana enggak sembuh, yakinlah kita ini anak Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah Roh Kudus. Kalau ada bagian-bagian dalam diri kita, dalam tubuh kita ada yang sakit, biarlah Roh Kudus yang akan menyembuhkan dengan kuat kuasa Yesus. Karena kita anaknya. Jikalau hari-hari ini kita mencari penghasilan begitu sulit, usaha sulit, tidak ada keuntungan mungkin, atau di antara kita ada yang tidak punya pekerjaan mungkin, mari tanya pada diri kita sendiri, kita ini siapa? Kita ini anak Allah. Di mana kedudukan kita bukan sembarangan, sehingga kita bisa bangkit mengatakan, aku anak Allah. Aku memiliki Bapa di surga yang sanggup mendandani aku. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada kita bahwa burung-burung dipelihara, bunga di padang didandani, rumput didandani, apalagi kita sebagai anak Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, kata Yesus. Ini memantapkan kita. Mari bangkit. Jangan putus asa. Jangan pernah merasa diri tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus punya kuasa untuk membalikkan hal yang buruk menjadi hal yang baik, hal yang merugikan menjadi hal yang menguntungkan. Sebagai anak Allah, kita ini adalah pewaris kerajaan surga yang berhak menerima janji-janji dari Allah. Ayat 17, Roma pasal 8. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Sebagai ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah yang dikerjakan di dalam Roh Kudus. Janji Allah untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Janji Allah untuk tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Janji Allah yang akan menyediakan hari depan penuh harapan. Kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, semuanya punya harapan, punya masa depan. Hari-hari kita lewati dengan penuh kemenangan. Mari tersenyum menghadapi masa-masa seperti ini. Karena Tuhan melalui Roh Kudus, Ia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, sebagai anak Allah jangan takut menderita. Jangan takut menderita karena Yesus. Mungkin kita tidak bisa beribadah seperti pada umumnya, tidak bisa beribadah seperti waktu normal. Kita tidak usah menunggu kapan normalnya. Ibadah-ibadah saja.
Kalau memang Tuhan mengizinkan kita ibadah sementara di rumah, ibadah dengan sungguh-sungguh. Penderitaan ini ringan, penderitaan ini biasa, penderitaan ini akan kita lalui bersama dengan Yesus. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang telah mengalahkan penderitaan, orang-orang yang mengalahkan kesulitan, orang yang kreatif untuk tidak takluk pada penderitaan, tidak takluk pada kesulitan. Kita ini orang-orang luar biasa. Jangan mundur hanya karena menderita sedikit. Jangan putus asa hanya karena kita merasa tidak punya kemampuan seperti yang kita lihat di sekitar kita. Jangan pernah kita merasa bahwa apa yang sedang kita alami ini sesuatu yang menamatkan hidup kita. Enggak, tidak Bapak dan Saudara. Berani menderita bagi Yesus, berani menderita bersama-sama dengan Yesus, ada buahnya. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita hidup benar dalam pimpinan Roh Kudus, penderitaan yang kita alami ini sementara. Kita yakini tidak lama lagi semuanya akan terkendali. Dan kitalah yang akan menjadi pemenang-pemenang itu. Berdamailah dengan Roh Kudus supaya hidup kita damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau menolong kami melalui Roh Kudus untuk kami tetap kuat, tetap sukacita, tetap berpengharapan, tetap bisa beraktivitas dengan luar biasa di tengah-tengah kesulitan yang ada. Supaya dunia tahu bahwa kami adalah orang-orang terpilih, adalah orang-orang yang memiliki janji dari Tuhan, di mana kami tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Dalam situasi yang sulit ini kami terus berdoa untuk Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan akan menolong untuk pandemi COVID-19 selesai dalam nama Yesus, sehingga kondisi menjadi normal kembali. Presiden kami, wakil presiden, para menteri, demikian juga para pejabat MPR, DPR, DPRD, bekerja sama dengan seluruh komponen anak bangsa memerangi COVID-19, virus corona ini bisa rampung, tuntas, keluar dari bumi ini. Kami rindu usaha-usaha mulai bergerak, perusahaan mulai bergerak. Demikian juga sendi-sendi ekonomi mulai bergerak, pendidikan mulai bergerak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk para dokter, para perawat, para medis, TNI, Polri yang bekerja sama bahu-membahu untuk bagaimana menyelesaikan masalah negeri ini. Terima kasih untuk setiap pribadi-pribadi yang menyumbang, menjadi donatur untuk bagaimana penyelesaian COVID-19 ini pergi dari Indonesia. Tuhan berkati. Terima kasih Engkau jamah, Engkau tolong untuk sembuhkan semua pasien, baik yang COVID-19 maupun pasien yang berpenyakit yang lain. Damailah Indonesia, damailah Salatiga, damailah kota-kota. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan bersatu padu, saling mengasihi, saling menghormati, saling memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami membawa sepenuhnya seutuhnya jemaat GJKI Eklesia. Siapapun mereka yang terus berharap pada Tuhan diberkati. Anak-anak yang setelah minggu Tuhan tolong supaya mereka tetap beriman pada Yesus. Sementara anak-anak muda yang lainnya Tuhan berkati supaya tetap beriman pada Yesus. Dan kami para orang tua tetap menunjukkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kebaikan dan kemurahan. Dalam nama Yesus kami telah menerima berkat itu. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang kasih Tuhan, bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus, perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji nama Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah melunaskan segala hutang dosa kita. Kita diperdekakan dan mengalami kemenangan dalam kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Oleh karena itu mari kita gunakan kehidupan kita untuk senantiasa berkenan pada Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Masing-masing di antara kita merendahkan diri, mohon pengampunan atas segala kelemahan dan dosa kita. Mari kita tunduk kepala, bersama-sama kita nyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengan setengah suara sehingga akan nyanyikan pujian akan kita lantunkan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana oleh Yesus Kristus kami diselamatkan, diampuni segala dosa kami, dan dijauhkan kami dari segala kejahatan kami. Oleh pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami telah ditebus dosa kami. Kau dikuburkan bersama dengan dosa-dosa kami. Kau dipanggilkan hidup, memberikan hidup yang kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, Kau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Dan biarlah ya Tuhan, oleh karena darah-Mu, oleh karena tubuh-Mu, kami diselamatkan. Kau menjamah setiap kami, Kau memberkati setiap kami, Kau menolong kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami siap menerima perjamuan kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kau pandang hina hati yang hancur,
ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan kami. Mari bersama-sama kita menerima perjamuan kudus. Ialah tubuh dan darah Yesus Tuhan. Senantiasa jadi pengingat bahwa kita bukanlah orang-orang yang berdosa, tapi kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Dan mari kita menikmati tubuh dan darah Yesus Kristus dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, sehingga kita semuanya diberkati. Yang sakit dijamah sembuh, yang kekurangan dijamah diberi kelimpahan berkat Tuhan, yang sedih dijamah dan diberikan penghiburan. Yakin dan percaya mujizat Tuhan terjadi atas rumah kita melalui perjamuan kudus pada saat ini. Haleluya. Puji namamu Yesus Tuhan. Masing-masing kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terimalah dan biarlah itu menjadi bagian yang terindah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, angkatlah roti ini. Biarlah Tuhan menjamahnya, Tuhan memberkatinya. Saat kita memakannya, kita diberkati oleh Tuhan. Pada saat itu Tuhan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memberkatinya, dan membagi-bagikannya kepada para muridnya. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu sekalian. Terimalah, makanlah. Jadikanlah ini peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Angkatlah cawan. Naikkanlah permohonan kepada Tuhan, apapun yang jadi pergumulanmu, apapun yang menjadi kesusahanmu, apapun yang menjadi kesulitanmu, apapun yang menjadi kebutuhanmu. Rencana-rencanamu semuanya serahkan pada Tuhan. Pada hari ini adalah hari kemenangan. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan memberikannya kepada para muridnya. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku, darah yang ditumpahkan bagi kamu sekalian untuk pengampunan dosamu. Terimalah, minumlah. Jadikanlah ini peringatan akan daku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Diberkati. Haleluya. Mari kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita akhiri pada ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kita. Mari bersama-sama, bagi berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akhiri pada ini dengan berkat yang daripada-Mu. Sehingga hari ini, hari yang penuh kemenangan ini, menjadi bagian yang terindah bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara diberkati Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dan Dia tidak akan pernah kewalahan untuk memberkati anak-anaknya. Maka turunlah atas kita sekalian kasih sayang, kebaikan, kemurahan, kelimpahan, dan segala pertolongan yang dari surga dinyatakan kepada kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah buah pekerjaanmu berhasil di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan Sang Penebus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.